Oh my, ngakalin gak main-main. Bisa dengan berbagai cara, dari yang nyeleneh sampai unik habis. Yang penting sih ngakalin yang positif dan bermanfaat. Salah satunya ada loh tips ngakalin supaya hemat listrik. Nih, Maya kasih infonya. Mati lampu ya? Ya elah. Bu! Kenapa Mbak? Ya Allah, mati lampu. Bu, kenapa ngecek? Iya, saya lagi masak rice cooker. Ya, pantesan nggak masak nasi. Kuat listriknya nih. Maaf. Ya, yaudah kita cek dulu deh, Bu. Bu, ini nyalain sini. Aduh, lagi santai di rumah, malah mendadak listrik jepret lagi. Astaga. Jangan-jangan pemakaian listriknya berlebihan nih. Ya Allah, Ibu nih siapa yang pakai? Bu, Ibu harus pakai ini. Iya. Siapa yang pakai sih ini? Kalau misalnya udah nggak dipakai tuh dicabut aja biar nggak boros. Ih, tapi emang bener ya Besti ya. Paling bener tuh kalau misalnya ibu-ibu mau beresin kerja rumah itu harusnya siang hari aja. Kan anak-anak lagi sekolah, terus suami juga lagi kerja ya kan. Jadi nggak ada yang pakai listrik. Beban listriknya rendah, arus sama tegangan listriknya juga jadi kecil. Yeps, kabel listrik yang masih menancap meski alat elektronik gak lagi digunakan. Aliran listriknya tetap mengalir tuh. Bu, udah matang? Udah Mbak. Alhamdulillah, siap makan dong kita. Iya, alhamdulillah. Tapi Bu, ini kalau misalnya asapnya udah keluar gini, langsung tutup, langsung cabut aja listriknya. gitu ya, Mbak? Soalnya nih ya, tahu. yang pertama hemat listrik. Iya. Yang kedua juga kita mencegah resiko kebakaran kalau misalnya nyolok terus iya. gitu ya. Benar. Aku cabut ya. Iya, Biar Mbak. hemat. Nah, ini nggak apa-apa lah, biar angin dulu. Nah, kalau misalnya udah ngebulnya keluar baru tutup deh. Iya. Oke, hemat listrik Besti. Tidak ada ya, sifatnya jangan. Nah, biar lebih akurat lagi, kita tanya ahlinya aja deh. Misalnya pompa air, kita rasakan benefit. Yang memang bikin boros kadangkala kelupaannya. Atau misalnya peralatan itu tidak bekerja dengan baik. Dan sekarang peralatan listrik cenderung sudah ada range penggunaan dayanya ya. Tuh kan, jangan lupa mencabut kabel listrik ya. Oh iya, kalau ada PR setrikaan numpuk di rumah, ada tips hemat listrik nih. Pakai aluminium foil. Nah, ini kita taruh di sini sebagai tatakan ya. Terus udah gitu, mana yang bajunya belum sikat? Nah, itu. ini masih kusut ya. Iya. Nih, kita gosok deh tuh ya. Punten. Nah, ini kita gosok. Bagian atasnya aja, nggak usah bagian bawahnya. Karena aluminium foil itu kan dia bisa menghantarkan panas. Jadi bagian bawahnya juga otomatis sudah panas. Jadi nggak usah perlu bolak-balik. Hemat listrik, hemat tenaga kita. Kita buktikan ya, ini kan kita ngegosoknya cuma bagian atasnya doang nih. Apakah bagian bawahnya juga akan licin? Kita lihat ya. Kita buktikan. Sarah. Tuh, lumayan. Nggak kusut-kusut kayak tadi kan? Tuh. Yes, boleh juga kan hasilnya? Bisa dicoba nih. Ini tuh kulkas nggak boleh sering-sering dibuka. Karena nih, kalau misalnya kita buka kulkas selama 30 detik aja, si kulkas itu harus bekerja buat ngedinginin lagi selama 30 menit. Alhasil listriknya jadi lebih boros. Nah, jadi jangan buka tutup gitu. Nah, sama satu lagi nih, kuncinya dari kulkas supaya tetap dingin adalah dari karetnya nih. Nih tuh, ini ketahuan nggak pernah dicuci ya. Iya, dari pertama beli. Udah berapa puluh tahun ini. Nah, ini kalau misalnya makin kendor, kan dia jadi nggak makin maksimal ya untuk nutupnya. Jadinya kan suhunya kan jadi cepet naik turun. Listriknya tuh jadi makin kerja terus untuk biar lebih dingin, jadi lebih boros. Salah satu tips hemat listrik bisa kita mulai dengan membersihkan karet kulkas. Bahannya gampang banget kok. Sabun cuci piring dan air hangat. Tinggal campurkan dan gosok-gosok deh. Oh iya, membersihkan karet kulkas ini harus rutin 1 bulan sekali ya. Yups,
Perhatikan daya dan durasi berapa lama kita menggunakan alat elektronik. Itu penting banget ya. Jangan lupa juga menyesuaikan peralatan elektronik sesuai kebutuhan. Kalau nyalain AC, set nyala nih. Suhunya di 24 sampai di 26 aja dulu. Karena kalau misalnya dia langsung drop ke suhu dingin, si AC tuh makin bekerja, otomatis kan listriknya jadi nyedot banyak tuh. Gitu ya, Mbak. Nah, suhunya nggak perlu maksimal ya, secukupnya aja. Allahu Akbar, ini si ibu sambil cuci tangan airnya kagak dimatiin nih. Bu, ini kan lagi gosok tangan. Airnya dimatiin dulu biar nggak boros ini air. Udah mah boros air, boros listrik juga. Karena kalau misalnya keran dinyalain nih gitu ya, dia tuh nyedot listrik sampai 20% kan lumayan. Jadi matiin dulu. Nah, kalau udah gini udah bersih, baru nyalain lagi tuh. Nah, Yang gak kalah penting juga nih, hindari penggunaan air yang berlebihan. Karena bisa meningkatkan biaya listrik juga loh. Nah, Besti inget ya, kalau misalnya kita udah selesai menggunakan barang elektronik apapun, itu dicabut listriknya. Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesambar petir atau mencegah juga kebakaran. Nah, yang paling penting nih, kita bisa hemat listrik, oke?